Selanjutnya, pengadilan dalam perspektif ini kalau memang harus lewat pengadilan, justru telah terjadi pelanggaran pasal 1365 Undang-Undang Perdata. Tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum, di mana perbuatan itu merugikan orang lain, maka diwajibkan yang menimbulkan kerugian ganti rugi. Jadi saya minta ganti rugi atas nama klien saya kepada yang terkait semua itu, terutama Bang Panin. Ya, Anda harus ganti rugi terhadap klien saya ini. Harga rumah ini 2 miliar kok dibilang 400. Sudah terjadi satu penggelapan yang sangat jelas. Maka ganti ruginya saya minta 5 miliar. Gitu loh. Boleh? Setuju? 5 miliar dapat buat ibu. Tadinya ibu susah, sekarang dapat 5 miliar. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah akhirnya sampai juga Bu Patokah ke Bogor, ke Poros Pajajaran, di kediamannya Dr. Bapak Egy Sujana. Masya Allah ya, dengan sastrawan muslim Pak Ustadz Ahmad Khozinuddin, dan di sebelahnya itu tokoh spiritual juga, Masya Allah ya. Oke, singkat cerita begini, saya hanya mengawali, saya nggak akan banyak bicara di sini. Intinya saya sudah podcast dengan Ibu Patokah, Sri Patokah ini 4 kali kalau tidak salah, dan viral terus videonya, ya viral kemana-mana. Jadi yang belum melihat video pertama, kedua, ketiga, keempat, silakan tonton supaya nggak sepotong-sepotong. Nah, jadi intinya Bu Patokah ini adalah korban mafia. Ditawari, diiming-imingi duit, dipinjami duit, tawar, nggak mau, tapi suatu ketika terbujuk juga. Pinjam duit di bank, tapi kemudian angsurannya lancar, ditop up lagi, kemudian lancar lagi angsurannya, tiba-tiba keluar surat lelang, tiba-tiba rumahnya sudah dilelang ya. Kurang lebihnya seperti itu, dengan harga limit di bawah harga limit lelang. Kemudian ada lagi salah tanggal, salah bulan, dan banyak lagi kesalahan-kesalahan data yang terjadi di situ. Sejak itulah Bu Patokah mencari keadilan kemana-mana selama 6 tahun. Sampai ke Menteri Keuangan, sampai ke kirim surat ke Jokowi, sampai ke Kapolri, sampai ke MK, ke mana-mana. Semua sudah ada tanda terimanya. Selama 6 bulan terlunta-lunta, habis harta, habis macam-macam, maka suatu kita datanglah ke rumah saya dengan izin Allah. Nah, dan sekarang beliau sudah nyampe di Bang Egy Sujana. Nah, Bu, sekarang langsung dengan cerita singkat, lugas, ndak usah tedeng aling-aling, ndak usah ditutup-tutupi, ndak usah disensor, sebut namanya, bagaimana ceritanya. Monggo, biar dengarkan semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih sudah dibantu sama Gus Nur dan juga Bapak Egy Sujana yang telah mau membantu saya. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah, saya telah diturunkan, diberi orang yang sangat baik dan ikhlas. Saya sampai ke rumah Bapak Egy Sujana di Bogor. Dari Blitar, Bu ya? Dari Blitar. Masya Allah. Jauh. Karena saya mencari keadilan sudah 6 tahun. Masya Allah. Jadi saya awalnya didatangi namanya Mas Agung, marketingnya Bang Panin. Jadi setelah dia datang ke rumah saya akhir tahun, saya nggak mau. Beliau datang lagi sampai kalau nggak ke-4 kali, ke-5 kalinya baru saya mau. Setelah saya mau, saya ambil 150 juta. Angsuran saya baik, saya ditawari lagi, terus angsuran saya nambah 200, jadi total semua pinjaman saya 350. Angsuran kelima, tiba-tiba rumah saya sudah ada ini, saya dikasih namanya Mas Agung, ini surat pengumuman lelang pertama. Padahal bayarnya lancar. Bayarnya lancar. Jadi ini bukti pembayaran saya. Jadi ini pembayaran saya, boleh di zoom. Jadi ini angsuran kelima ini. Jadi ini itu? Tanggal 4 bulan 2 2015. Zoom. Jadi ini sudah jelas di sini. Saya pembayaran saya lancar menikah.
Oh ini buku tabungan loh. Iya, buku itu buku Nih. pembayaran khusus, SM, buku pembayaran. Top semua ini jelas. Oke. Terus ini bukti pengumuman pertama lelang. Jadi di sini Padahal muncul pada situasi saya membayar lancar. Iya, tanpa ada tunggakan. tidak ada sama sekali. Mungkin ada informasi nggak kenapa kok lelang keluar? Enggak, saya tanya Mas Agung kenapa? Langgih lebu kula bingung. Jadi saya sendiri juga enggak tahu, saya bingung. Oh, di si Agungnya bilang gitu? Iya, bingung. Jadi ngeluarin Katanya apa? marketingnya. Iya, Bang apa? Bank Panin sama PKPNL di sini tulisannya. PKPNL itu apa itu? Malang. Jadi KPKNL Malang. Oh, yang badan lelang situ. Iya. Tapi yang Iya. resmi banknya Bank Panin ya? Iya, Bank Panin. Oke. Terus Setelah muncul ini, saya tanya Mas Agung, saya masih tanya Mas Agung, kenapa lanjut. kok ini ada pengumuman lelang? Saya juga nggak tahu lho Bu, kula bingung kok wonten muncul niku. Terus saya alhamdulillah. kurang paham bahasa Jawa. Iya. Jangan bahasa Jawa. Indonesia, Oh, Bu. iya. Bahasa Saya kurang Indonesia. paham. Iya, jadi angsuran saya kelima. Ini angsuran saya kelima, Bapak. Tiba-tiba saya didatangi Mas Agung, dikasih Iya, dikasih surat- lelang. Iya, lelang. Terus Si Agung sendiri tidak tahu. tidak tahu katanya. Dia cuma hanya nganter dari bank, ya, Bank Panin. Iya, disuruh pimpinannya, jawabnya seperti itu. Jadi Hmm. waktu dia ke rumah saya tanya lagi, ada rekamannya juga. Terus waktu podcast sama Gus Nur ya Gus, itu juga ada rekamannya. Kalau yang memberikan memang beliau, dan juga sudah saya laporkan ke Polda. Apa yang Ibu laporkan ke Polda? Karena di sini ada mafia, katanya seperti itu. Jangan katanya, hukum nggak Oh boleh. iya, Yang Ibu rasakan, yang Ibu alami menjadi adanya mafia itu apa? Sehingga lapor ke polisi, apa poinnya? Dirampok, ditipu kah, digelapkankah uang Ibu? Apa jenisnya, apa Ibu lapor ke Polda? ini karena saya masih membayar, sudah ada pengumuman lelang, terus sehingga mereka melakukan lelang betulan. Jadi Dan lelang sudah terjadi. Sudah terjadi. Di lelang berapa uang Ibu? Rumah Ibu? 400, Harusnya nilai rumah Ibu berapa? 2 miliar pada saat itu. 400 jadi perpindah nama Iya, kepada yang mau menang lelang. iya, Itu pidananya ya. iya. Nah, jelas. Terus lanjut apa lagi? Terus setelah itu Gini. Ibu lapor ke polisi, terus respon polisi bagus nggak? Ngurus nggak? diurus, cuman katanya nggak ada pidananya. Duh, apa itu? Nggak ada pidananya. Itu Polda apa ke Polres? Polda. Langsung Polda Jatim? Iya, Polda Jatim. Waktu itu Kapoldanya siapa? Yang baru ini suratnya Maksudnya juga ada. lapornya tahun berapa? Kapan? Mana LP-nya? Kenapa nggak lapor ke Polres dulu? Saya sudah ke Polres, katanya kalau di Polres itu apa mau disuruh ninggal, ini bukti-buktinya suruh ninggal. Kalau ditinggal saya nggak mau, kalau dipelajari. Kan Ini fotokopi sudah bisa, ada. fotokopi. Iya, terus akhirnya saya kalau Sertifikat asli Ibu masih pegang? yang pegang aslinya di ini Oh, Bapak. di bank ya? Iya, di bank. Bang Panin ya? Iya, Berarti udah pindah dong dengan dilelang. iya. Balik nama. Sudah balik nama. Tapi kita tanya ke BPN nanti. Oke, Ibu cari apa? Cari Surat laporan. surat laporan. LP. Iya. Laporan ke Polda ya. Penting itu, nanti bisa kita konfirmasi siapa pejabat polisinya di situ. Pelan-pelan aja, relax aja. Insya Allah. Ini saya juga sudah bersurat ke ini Bapak. Ini bersurat ke semua pihak. Kepada Jokowi nyuratin nggak? Itu sudah. Semua sudah. Oh, Ibu nyuratin Menteri Keuangan ya? Oh iya. Bu, ini ke Menteri Keuangan ya? Iya, semua Iya, sudah Bang Egi. sudah. Respon dari Menteri Keuangan ada nggak? Bu, Iya. respon dari atau jawaban dari Menteri Keuangan ada nggak? Waktu itu saya langsung bertanya ke sana. Oh iya itu bukan. Saya langsung datang ke sana.
terus dikasih tahu, Bu ini nggak bisa karena ibu posisi masih membayar, kok bisa ada pengumuman lelang, ini nggak bisa, bilang Nggak gitu. bisa apa? Nggak bisa dilelang. Ini nggak bisa dilelang, urus dong sama kalian gitu dong. Gitu mestinya. Terus karena saya nggak paham, akhirnya saya kasih tahu. Ibu ini datang sendiri Iya, datang sendiri. ke Jakarta, bukan pakai surat, pakai pos. Bukan, langsung saya antar. Masya Allah, berapa ongkosnya Jakarta Blitar terus ya? Udah berapa kali bolak-balik Bu? Sudah ada, Ke DPR juga udah? sudah itu ke Sekjen. Sekjen 11. DPR RI sudah ya? Sudah. Tanggal berapa nih? Masya Allah. DPR udah, Menteri Keuangan udah. Kemana lagi? Kepolisian udah. Ini ke Mabes Polri ya? Iya, Mabes Polri udah ya? sudah. Responnya apa dari Mabes Polri? Nggak ada. Saya balik lagi tanya ke sana. Terus Ke Komisi Yudisial juga udah. Memang udah ada putusan pengadilan? sudah sampai 2 kali ditolak. Nggak, maksudnya pengadilan sudah mengadili? Sudah ditolak. Kok ditolak gimana ya? Ini Pak, putusannya. Ke layanan konsumen udah. Ini putusan yang pertama. Waduh, dia apa sih putusannya? Ini Poin-poinnya putusan aja yang memutuskan kedua. apa? Ini putusan yang ketiga. Waduh, ini yang kedua ketiga nih Pak Ahmad, tolong bantu poin-poin pentingnya aja. Ini apa nih Bang Egi? Ini apa nih? Oh ini apa ini? Mahkamah Agung udah ya, saudara-saudara lihat nih. Ke Komisi Yudisial sudah. Dua kali lagi komisi, 3 kali malah. Nih, sifatnya rahasia. 4 kali malah nih. Ini tanda terimanya yang asli. Mahkamah Agung juga sudah. Apa jawaban mereka ini Bu? Saya pengen lihat Mahkamah Agung ya. Iya. Gimana Mahkamah Agung ini, ada sahabatku, wakil ketua Mahkamah Agung. Kepada Sri Patoka, sehubungan dengan surat saudara, ya, tanggal 22 November 2017, ya, mohon perhatian ini 2017. Jokowi baru presiden 3 tahun. Perihal seperti pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa apabila pemohon dalam satu perkara berkaitan dengan perilaku aparatur penegak hukum dapat dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan apabila yang berkaitan dengan substansi hukum, jika tidak puas dapat menempuh upaya hukum. Tertanda Dr. Prim Haryadi SHMA atas nama Panitra Muda Perdata. Tembuskan kepada Panitra Mahkamah Agung sebagai laporan Ketua Pengadilan Negeri Blitar. Nah, ibu ngerti nggak surat ini? Tidak. Nggak ngerti. Tidak. Terus gimana meresponnya kalau nggak ngerti? Apa aja udah pakai lawyer nggak selama ini? Udah ganti 4 kali Bang. Oh, lawyernya kok nggak beres ya ngurusnya? Iya, bermain 2 kaki Bang. Ini Bu, ibu udah pernah datang belum ke Badan Pengawas Sudah. yang di Mahkamah Agung? Sudah. 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 Mana suratnya? Itu Di sini lah ya, oke ya. Iya. Terus apa inti jawabannya ibu tahu? nggak tahu juga. Nggak tahu Nggak juga. ngerti. Allah. Ibu nyari apa? Surat. Udah nggak usah dah. Udah. Sekarang fokus ke sini Sekarang aja. fokus aja ya. Hmm. Ini sudah ke Badan Pengawas. Jawabannya belum tahu. Belum tahu. Tahu. Nah, 1 poin ya. Badan Pengawas. Kau dari Komisi Yudisial? Yunis. Ini Nah. Bang, semua tanda terimanya ada di Ya ini sini saya mau coba. baca dulu. Nah ini nih 2019 nih. Iya. Jadi saya ini Komisi Yudisial 2019. Saya mohon Bu, dan biar nggak terlingsut nih masukin sini. Nah, itu apa namanya, kepada Ibu Sri Patoka. Komisi Yudisial telah menerima laporan saudara tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa, mengadili, memutus perkara nomor 37 PDT
titik G garis miring 2017 PN Blitar yang telah terdaftar dalam register nomor 0383 garis miring L garis miring KY garis miring 12 garis miring 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Komisi Yudisial memanggil saudara. Ibu dipanggil nih, udah datang nggak waktu itu? Sudah, bawa datang ya? saksi, iya. 16 April 2019. Apa hasil dari sini? Nah, Ibu ngomong-ngomong di Komisi Yudisial? Ini enggak ada ini, Bapak, ada jawabannya dari sini. Ibu dikasih transportasi nggak? Iya, dikasih. Berapa? Waktu itu 4 juta berapa orang 3. Jadi suruh bawa saksi 2. Ya bagus, karena memang ketentuannya masing-masing 500. Iya. Nah ini udah, tapi nggak tahu hasilnya ya, Ibu nggak nginget ya? Iya. Waktu dipanggil itu? Iya, dikasih ini. Bukan mesti ada arahan, Ibu kesini, Ibu kesana, nggak ada? Oh ini Bapak, ini jawabannya dari katanya enggak ada ini. Ini Bapak jawabannya. Jawabannya, ini 2020 ya, tadi kan 2019. Iya. Menindaklanjuti laporan saudara terkait dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh saudara Mulyadi Ariwibowo. Mulyadi Ariwibowo. Ini kopi-kopinya ada semua ya. Kami saya harus pegang nanti supaya kopinya aja yang asli Ibu pegang lagi. Saudara Rahid Pambingkas SH dan saudari Suci Astri Pramawati SH M Hum selaku majelis hakim pada Pengadilan Negeri Blitar memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor sekian tadi. Dengan ini kami memberitahukan kepada Komisi Yudisial telah melakukan pembahasan atas laporan yang dimaksud dalam sidang pleno. Jadi komisi de pleno Bu, atas laporan dia pleno, dia serius urus Ibu, bahkan kasih ongkos lagi kan. Iya. Berdasarkan hasil pembahasan sidang pleno menyatakan bahwa pokok laporan saudara tidak terdapat cukup bukti. Jadi Ibu ditolak betul. Artinya Ibu melaporkan adanya pelanggaran kode etik, tapi sidang di Komisi Yudisial tidak menemukan atau terdapatnya tidak terdapat cukup bukti. Nah, dengan demikian habis laporannya, nggak bisa diproses, nggak cukup bukti. Apalagi Ibu bawa bukti apa aja? Bukti itu minimal 2. Bukti ini saya kasihkan semua Bapak. Bukti ini ini semua saya kasihkan. Ini bukti mengenai rumah Ibu yang awalnya meminjam uang, Iya. kemudian kok terjadi lelang. Iya. Nah, berarti kan sudah ada tuh bukti kan? Sudah. Waktu sidang ini perdata apa pidana? Waktu sidang itu perdata. Perdata, saya lihat ini perdata. Iya. Tapi kan Ibu ngelaporinnya ke polisi, mestinya pidana dong. Sidang pidana belum ada? Belum. Padahal sudah dari 2000 berapa lapor ke polisinya? Lapor polisi baru tahun 2020. Oh baru ya, kemarin. Awal. Sementara itu kita terima, nanti sebelum itu saya tanya komentar Pak Sekjen. Nah, Apa jadi komentarnya enggak? iya, sebentar Bang. Oh iya, Sedikit silakan. aja, Ya, sebentar. oke, silakan. Jadi beliau ini pernah ini Pak Negi ada saran Ibu bawa uang saja ini kalau dilunasi selesai. Akhirnya Yang Ibu ngomong itu siapa? siapa waktu itu? Notaris atau siapa? PKPNL. Nah, Ibu ini hanya jual mobil Bang, jual mobil apa bawa uangnya datang ke bank. Enggak Ada teller, ada satpam mau bayar tapi nggak bisa karena rekeningnya udah diblokir. Temui Pak Idrus. Nah Pak Idrusnya nggak mau ditemui, menghindar terus. Tapi uang belum diserahkan ya? Belum ya? Nggak bisa. Ya tapi artinya jadi karena nggak bisa nggak diserahkan ya? Iya, nggak bisa. Ah, gitu. Oh nggak Mas Ahmad, barakallah. Di samping itu nanti Ahmad. kita Kalau secara perdata nih Bang, Ibu Patoknya ini sudah ngambil upaya hukum terhadap pelelang yang nggak sah tadi digugat. Ya, di petitumnya minta agar dibatalkan, termasuk masalah jaminan dikembalikan dan seterusnya. Tapi tadi gugatan ini ditolak. Nah, sekarang Ibu Patokah karena perdata tidak berhasil, Pakai pidana. pakai pidana baru proses. Dan perdata yang tidak berhasil ini hakimnya juga sudah dilaporkan. Tapi tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Jadi sekarang
proses yang masih berjalan pidananya. Begitu Bang. Jadi pendapat antum langkah apa yang perlu kita ambil? Pertama kita akan kejar dulu proses laporan yang sudah dilakukan. Kita kan belum klarifikasi ke penyidik apa yang menjadi atensi penyidik, apakah alat buktinya atau apa gitu. Kalau tidak, nanti kita juga proses dari sisi pengawasan kepada penyidiknya juga nanti. Oke. Ya, gitu. Sekarang Terima kasih. antum silakan sikat. Bang, Harus lakukan PK Untuk perdatanya ini. untuk perdata. PK langsung. Iya. Lelangnya tadi mana? Nggak banding, nggak apa. Udah selesai. Karena udah. Inkrah ya. Udah ya? Berarti bisanya cuma PK ya. Iya, PK. Bu, masih ada upaya hukum. Ini masih saya gugat di PN karena mau dieksekusi. Oh, perlawanan Akhirnya ya, Bu? saya perlawanan. Oh, Iya. perlawanan yang udah eksekusi. Iya. Ini aja kita bela dulu. Oh iya, ini aja dulu perlawanan yang mana, Bu? Ya ini Bapak. Perlawanan udah putusan belum Bu? Belum, Belum, saya baru. masih Oke, ini kita cegat di sini. Iya, tidak di situ. Jadi pembatalannya ditolak, mau ini saya dieksekusi. masih ini yang terakhir. Udah panggilan sidang keberapa Bu? Ini alat bukti. Oh, penyerahan alat bukti. Iya. Ibu menjadi pelawannya berarti. Iya dong, permohonan Iya. tidak dieksekusi kan? Iya. Ada untuk dampingi lawyer? Ibu mau mohon Tidak. atau udah ada proses mau eksekusi? Ada saya disuruh menghadap untuk di pengadilan gitu. Permohonan berarti itu tidak eksekusi. Di pengadilan Blitar ya? Iya. Apa upaya dari PN Blitar dengan ibu melawan tidak mau dieksekusi itu apa? Saya langsung gugat perlawanan eksekusi. Ya udah itu baru Iya. dilakukan. Iya. Jawaban dari PN Blitar apa? Belum ada, Bapak. Belum ada panggilan sidang, belum? Sudah sidang, cuman ini masih alat bukti untuk alat bukti. Ibu Ibu alat bukti apa yang ibu sampaikan? Kemarin itu Bapak 6 alat bukti. Jadi bukti rekaman dari Mas Agung yang mengakui bahwa surat tersebut dari Mas Agung. Surat ini. lelang. Surat lelang ini dari Mas Agung karena Marketing. setelah dibantu Gus Nur saya sama teman-teman ke dosennya UNER dibantu untuk dijelaskan. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya Bu Sri Patokah itu masih bukti pembayaran ini tadi Maksudnya kesalahan lancar. pihak sana kan? Iya, kesalahannya di sana. Terus kok sudah ada pengumuman lelang? Padahal baru sudah ada- lunak, bukan lunak, sudah sedang bayar terus. Iya. Satu, kedua apa lagi? Kedua bukti pemberitahuan. Jadi SP-nya baru muncul belakang setelah ini keluar. Terus begitu ada pengakuan. Ya, kita nggak ngerti ini. Iya. Yang keluar apa namanya itu? Yang keluar SP1, SP2, Bapak. Jadi pengumuman lelang dulu baru SP. Seharusnya SP dulu, SP dulu. baru lelang. Ya nggak logis kan? Penjelasannya seperti Masa itu. SP-nya belakangan lelangnya Iya. duluan? Iya, ini Apa lelang gunanya SP? duluan. Oke. Itu betul alat bukti. Iya. Terus apa lagi? Terus begitu adanya rekaman dari pengakuan dari Apa isi rekaman? mengakui bahwa surat tersebut dari Mas Agung, marketingnya Bang Panin. Gitu. Oh, jadi Panin sendiri tidak tahu menahu. Iya. Iya. Jadi ini permainan si Agung. Nggak, Tak- dugaan ibu aja nggak apa-apa. Dugaan ibu, apakah ini langsung dari Bang Panin atau Bang Panin pun tidak tahu, tapi yang benar si Agung ini yang brengsek itu tuh. Mas Agung, Yang ibu rasakan, yang ibu alami. Mas Agung saya tanya itu disuruh pimpinannya, begitu Bapak. Oh, berarti kong kali kong lah ya. Iya. Agung mungkin atau, insya Allah seperti itu. Iya. Terus ada lagi yang keempat. Yang keempat sudah itu. Oke, gini. Tadi katanya ada 6. 4 6 tadi bilang. 6 kan? 6 apa 4? Itu Pak di situ ada. Oke, jadi Kan ada gini. 4 ya. Iya. Gini, Atau Bang sebentar Egy. Pak Gur. Oke. Ada satu lagi yang penting. Ada saksi nggak yang ibu tampilkan saksi? Ada. Siapa? Nanti akan kalau waktu itu ada rekaman juga dari Rekaman Bang bukan Panin. saksi. Rekaman tuh orang. Orang ada Pak maksudnya Moyo. Saksi Pak Pak Moyo itu Moyo. siapanya ibu? Teman baik. Teman, nggak Iya. ada hubungan keluarga. Tidak. Dia tahu persis peristiwa ini. Iya tahu. Ada satu lagi? Ada. Berapa orang lagi? Selain Pak Moyo, selain Pak Moyo siapa lagi? Mbak Nana tahu. Terus? Pak Boni tahu. 3 lah ya? Iya. Cukup 3 itu. Karena kalau saksi 1 nggak cukup. Iya 3 Bapak.
pengetahuan saksi ini sejauh mana? Waktu ada saya jual mobil untuk membayar di Bank Panin, Oke. itu saya mintain tolong untuk datang ke Bank Panin, tapi juga nggak mau menemuin. Itu kalau Noni Nana itu yang Nana Nana itu yang memberitahu bahwa rumah saya sudah laku. sudah dilelang. Iya, padahal terus kemarin saya tanya ke Polda, kalau masih dalam proses di pengadilan apa bisa dijual? Tidak bisa. Katanya tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti ini kan juga salah. Saya jawab gitu. Pidana. Terus Polda bilang apa? diam. Terus begitu, karena apa? Saya pada saat itu saya masih mengajukan banding. Banding saya tanggal 20. Lah lelangnya tanggal 23. Terus saya pagi-pagi dikasih tahu sama Mbak Nana itu bahwa rumah saya katanya laku 400. Itu. Padahal harga 2 miliar. Iya. Terus akhirnya Mbak Nana itu kasih tahu saya pagi-pagi, terus ya nggak iso tenduk, akhirnya besoknya saya disuruh diantar ke PKPNL Malang. Terus menanyakan itu, katanya nggak bisa untuk menyampaikan ke saya karena saya nggak punya hak itu. Terus kalau memang lelang umum kenapa saya nggak boleh tahu? Saya jawab seperti itu. Silahkan tanyakan ke Bank Panin saja gitu. Yang bilang itu siapa? PKPNL Malang. Terus akhirnya ibu sempat tanya nggak ke Bank Panin? enggak, saya suruh orang ke Bank Panin, ternyata juga nggak mau nemuin. Terus akhirnya saya ke sana sama Mbak Nana untuk menanyakan, nggak mau nemuin. Terus akhirnya saya bawa LSM datang ke KPKNL untuk menanyakan. LSM siapa? Orang di Tar sana, Bapak. Maksudnya yang dukung ibu? Iya, saya minta tolong untuk Ada surat menyurat nggak antara LSM itu dengan apa tadi PKPN? langsung datang. Langsung datang. Iya, Oh, ada nggak surat rekamannya. menyurat? Tidak. Cuma berupa rekaman. Ya? Iya. Tolong nanti di flash disk kan Bu ya. Oh iya, Bapak. Iya. Sekarang dari saya, nanti antum apa ya? Atau khusus sebelumnya? Sebentar ya, saya dulu Bang Egy. Bang Egy, Pak Ahmad, ini ya. Ini masukin Bu. Pak Ahmad, Bang Egy. Yes. Ini buku resmi, buku sah. Terakhir bayar tanggal 4 Februari 2015. Ini ada ini. 4 Februari 2015. Kemudian turun surat lelang 29 Februari 2015. Dari 4 ke 29 ini berarti berapa? 15 hari ya. Tanggal 4 masih bayar, tanggal 29 sudah dilelang. Yang pertama. Yang kedua, tanggal 29 Februari ini tidak ada. Di kalender. Tidak ada di kalender. 28 aja ya? Ya, 28. Itu jelas penipuan ini. Nah, ya, itu yang kedua, di sini ada harga limit lelang 580. Katanya juga nggak boleh nih lelang di bawah ini nggak boleh katanya. Dia apalagi 400 dia bilang. Nah, apalagi itu asetnya 2 miliaran gitu. Nah, kurang lebih yang bisa saya sampaikan ini bukti aslinya. Tanggal 4 masih bayar penuh, tanggal 29 turun surat lelang, dan tanggal 29 itu udah ada. Oke. Clear. Ada saksi nggak untuk ini? Saksi apa? Maksudnya yang mengetahui peristiwa ini. Bu, monggo. Rekaman itu yang Rekaman. memberikan Ya, kan kalau rekaman berarti ada yang merekam. Iya. Siapa? anak saya. Oh, kalau anak. Berapa orang? Kalau waktu podcast itu ada Gus Nur, ada banyak orang di situ. Oh, Waktu yang saya video iya. itu. Iya. Khusus peristiwa ini aja. Iya, khusus peristiwa ini ya. Waktu podcast juga mengakui di rekaman. Ya Bang, kita pernah podcast, Agung langsung saya telepon Bang, live itu. Mas Agung gimana ini? Dia nggak ngaku. Ngaku, dia yang ngaku ngasih surat lelang itu. Ada itu di video itu. Tapi tadi dia bilang Tapi dia nggak tahu isinya apa, ilmu gitu ya? Tahu, Oh, tahu. tahu Oh, isinya Allah. lelang tahu. terus Agung tahu. 25 hari. Tapi setelah dikonfirmasi dia bilang nggak tahu menau, ya kan? Itu Bang Panin katanya kan? Ya, Bang Terus Panin. tanya ke Bang Panin nggak tahu. Iya, Itu si Agung katanya. Iya. Jadi di TikTok itu ya? iya. Jadi gini Bang Egy, kita tutup aja nanti di Nggak gini, layar. sebelum ditutup, Bang Egy kasih ya statement keputusan, saya. statement. Yang penting satu ini, Nah, perhatian serius kepada pihak kepolisian karena ini masuk tahap tentang hukum pidana, bahwa klien saya ini resmi ya, saya udah lawyernya ya. Iya. Ibu kasih kuasa ke saya ya. Iya. Bersama tim dari pembela ulama dan aktivis,
dalam hal ini ibu aktivis. Iya. Makanya saya bela. Iya. Kenapa aktivis? Ibu udah berjibaku datang ke Jakarta dan lain sebagainya mengurus itu. Itu aktivis itu. Iya. Maka saya bela dengan secara volunteer, ikhlas karena Allah, semoga ada hasilnya. Amin. Pembelaan saya untuk proteksi bahwa klien saya mestinya polisi melayani, melindungi dan mengayomi rakyatnya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tribrata. Itu tugas polisi. Apa melayaninya dia? Apa melindunginya? Apa mengayominya? Satu, saya minta tangkap itu si Agung, tangkap itu yang di Bang Panin, dan seterusnya. Tergantung saksi-saksi yang ibu bisa tampilkan. Itu permintaan saya sebelum saya datang ke Polda. Ya, ini sampai dulu. Saya kira sampai ke orang-orang yang terkait di Polda Jatim ya, dan si Agungnya sendiri. Yang kedua, tentu setelah ditangkap diperiksa, ya sejelas-jelasnya kenapa terjadi seperti yang Gus Nur juga sampaikan, perbedaan-perbedaan fakta yang sangat signifikan. Tanggal 29 tidak ada, kok disebutnya tanggal 29? Ini jelas rekayasa, amat sangat jelas. Kalau polisi nggak tahu ya nggak masuk akal. Aku polisi nggak tahu, ini kan jelas ini. Itu, maka himbauan saya sebagai TPUA sebelum saya datangi Polda untuk lebih jauh, saya tidak mau ke Polda dulu, saya lebih dekat ke Mabes dalam arti jurisdiksi. Saya minta konfirmasi ke Mabes, kenapa Polda tidak nangani dengan sebaik-baiknya? Ya, itu poin. Katanya nggak ada pidananya. Ya apalagi bilang nggak ada pidananya, bagaimana sih? Orang jelas ada, nanti kita tunjukkan pidananya Bu. Ya. Oleh karena itu ini sudah wajib propam ya, dan karowasidik di tingkat polisi untuk memeriksa polisi ini, ya, karena menyatakan tidak ada pidananya, padahal jelas-jelas pidananya ada. Itu. Yang kedua kepada Bang Panin. Nah, Bang Panin saya tidak perlu konfirmasi ke daerah, saya datangi nanti Bang Panin di pusat di Jakarta. Kenapa Anda tidak mengawasi kerja bank di daerah yang menipu rakyat ini? Anda telah berlaku penistaan kepada rakyat Indonesia. Anda harus bertanggung jawab, Bang Panin, dengan koordinasinya. Itu di dalam jangan ribut tuh. Nggak enak itu kedengarannya. Ganggu-ganggu aja ini. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini kita berharap untuk supaya Bang Panin panggil Bang Panin daerah itu. Daerah mana? Blitar ya? Blitar. Panggil, ada bagian pengawasannya. Kenapa ini terjadi? Kalau Anda diam saja, Anda dipidana karena Anda membiarkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Ya, dengan demikian dua hal itulah yang kita akan lakukan walaupun belum action ya, dalam arti ke pengadilan itu menurut saya wasting time ya. Kita mulai dari sini dulu. Ada tambahan? Abang aja tegaskan status quo tanah nggak boleh diganggu-gugat. Yang ketiga, status quo dari rumah ini tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diusar, dan lelang eksekusi harus dibatalkan. Tidak boleh ada eksekusi. Kalau ada eksekusi, Anda saya tuntut balik. Saya kira begitu ya. 3 hal jelas. Ada tambahan? Cukup lah. Anda? Cukup, Gus Nur? Cukup. Jadi kita udah lakukan pembelaan dengan sangat jelas dan tegas. Insya Allah dalam bentuk surat kita harus sampaikan. Bang Kong tolong dibikin ke Polda Jatim, tembuskan ke Mabes Polri, ke Bang Panin, ya, tembuskan ke yang di daerahnya, ya, atau dari yang daerah kita tembuskannya ke pusat. Dan juga ke bidang yang mengeksekusi untuk menghentikan eksekusi. Tidak boleh diproses eksekusi. Dan selanjutnya pengadilan dalam perspektif ini kalau memang harus lewat pengadilan, justru telah terjadi pelanggaran pasal 1365 Undang-Undang Perdata, tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum di mana perbuatan itu merugikan orang lain, maka diwajibkan yang menimbulkan kerugian ganti rugi. Jadi saya minta ganti rugi atas nama klien saya kepada yang terkait semua itu, terutama Bang Panin. Ya, Anda harus ganti rugi terhadap klien saya ini. Harga rumah ini 2 miliar kok dibilang 400. Sudah terjadi
satu penggelapan yang sangat jelas. Maka ganti ruginya saya minta 5 miliar gitu. Boleh? Setuju? 5 miliar dapat buat ibu. Tadinya ibu susah, sekarang dapat 5 miliar. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah. La haula wala quwata illa billah. Saya kira gitu, Gus. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jalan keluar ini cukup saya berharap cukup dengan podcast ini menjadi alat bukti yang sangat efektif dan berjalanlah semua yang saya minta. Ketimbang nanti terjadi hal-hal yang lebih dahsyat, tidak diinginkan. Ya, bisa kita pidana semuanya. Ya, kami ini penegak hukum. Di samping polisi, jaksa, hakim, advokat adalah penegak hukum sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dia adalah penegak hukum. Itulah, semoga Allah ridho. Itulah hadirnya TPUA. Tidak hanya mikirin politik tingkat nasional, tapi tingkat daerah pun. Blitar yang ibu nggak saya kenal, tapi akses dari Gus Nur kita bela. Jelas Bu ya? Tolong ibu bantu saya dengan tahajud. Doa-doa saja. Semoga ganti ruginya dikabulkan. Amin. Kalaupun enggak, ibu udah tenang karena rumahnya nggak diambil. Ininya sudah dibatalkan. Syukur-syukur karena Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Ya, dia akan ganti apa yang menjadi kerugian ibu di dunia ini, tidak tunggu di akhir, di dunia ini. Karena ada hadisnya, hanya kezolimanlah yang Allah balas cepat. Sanksi Allah, azab Allah bisa ditunda kecuali yang berlaku zolim. Ini sudah zolim. Nah, insya Allah pemahaman saya begitu. Semoga ibu dapat ganti ruginya. Saya ada tambahan, Cukup. Gus Nur terakhir tutup yang ya. pertama membuka. Baik. Demikian pertemuan kita dengan Ibu Sri Patokah. Ini yang video yang kelima berarti ini insya Allah Selesai lah. selesai ya. Dan Bang Egy, Bu Sri Patokah pun sudah sempat mubahalah ya. Ya tapi oke, jadi gini, Pengadilan Negeri Blitar, Polda Jatim, dan semua yang terkait video ini untuk Anda. Semoga bisa jadi bahan renungan ya. Semoga setelah nonton video ini mulai tumbuh keadilan di dalam cara berpikir. Bang Panin juga. Bang Panin terutama ya, insya Allah marketingnya siapa itu ya, semuanya tanpa terkecuali. Dan bidang yang eksekusi lelang. Ya, tolong viralkan video ini seviral-viralnya. Viralkan seviral-viralnya. Insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dan Bu Patokah nanti dikupas lebih tuntas nanti sama beliau. Kembali lagi. Ya. Tapi nanti tinggal di sini ya. Jangan lupa itu. Oh, subhanallah. Belum pernah foto. Insya Allah ya. Agak lebih tenang kan sekarang? Izin. Ada